Shalom, selamat malam. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam rehat, renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami malam hari ini Tuhan, atas kasih dan pemeliharaanmu di sepanjang hari hidup kami. Kembali kami duduk, diam sejenak waktu, memberi tempat bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya kami merenungkannya, dan kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari surat Ibrani, pasal 2, ayat 5 sampai ayat 18. Surat Ibrani pasal 2, ayat 5 sampai ayat 18. Alkitab firman Tuhan berkata demikian. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala kuasa dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara.
Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Demikianlah bacaan Alkitab malam hari ini. Tuhan memberkati. Merendah untuk sebuah tujuan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara sekalian, jika kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita, baik pribadi maupun sebagai keluarga, atau juga karir, jabatan, pelayanan, maka kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan sadar bahwa kalaupun kita boleh sampai pada titik yang terbaik sekarang ini, tentu ada orang-orang yang berharga atau orang-orang yang berperan di balik kehidupan kita itu. Ada istilah mengatakan di balik orang sukses pasti ada orang yang menopangnya. Di balik seorang laki-laki yang sukses pasti ada seorang perempuan yang berada di belakangnya. Atau seorang anak yang sukses pasti ada orang tua yang mendukung dan menopang anak itu sampai ia mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Tentu saja kisah-kisah seperti ini membahagiakan. Walaupun ada juga kisah kehidupan yang membuat kita menangis, kita susah, kita bersedih. Tetapi ketika kita sudah sampai pada titik kesuksesan itu, maka kesedihan, penderitaan, kesulitan yang pernah kita alami menjadi bahagian yang terindah dalam hidup kita itu. Pertanyaan penting kepada kita saudara-saudara, di mana kita menempatkan Tuhan? Atau pertolongan Tuhan di mana? Di balik kesuksesan yang kita alami sampai sekarang ini. Masih adakah waktu dalam hidup kita ini untuk merenungkan, untuk mengingat kembali pertolongan Tuhan dan kebaikan-kebaikan yang telah Ia nyatakan kepada kita? Apa yang kita lakukan? Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Demikian juga dengan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan seringkali tidak taat kepadanya. Namun Tuhan adalah pribadi yang setia pada perjanjiannya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan telah membawa umat Israel pada sebuah penyesalan dan pertobatan. Itulah sebabnya mereka berpuasa dan mengaku dosa mereka, bahkan dosa nenek moyangnya di hadapan Tuhan.
Itu mereka nyatakan dengan suara nyaring berseru kepada Tuhan dan juga mengangkat syukur untuk memuliakan Tuhan dengan puji-pujian. Sebab itulah yang layak bagi Tuhan. Betapa pentingnya mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai kita dalam perjalanan hidup kita hingga hari ini. Sebab tanpa kasih Tuhan, tanpa anugerahnya, tidak mungkin kita menikmati berkat, keselamatan dalam hidup kita ini. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan menyesallah. Jangan pernah takut. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka Ia akan mengampuni kita. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan Maha Pengampun. Kita telah belajar firman Tuhan kepada orang Farisi dan juga pemungut cukai. Orang Farisi datang di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan, kami telah memberi perpuluhan, kami telah mengikuti hukum Taurat dan sebagainya. Iya. Tetapi kemudian pemungut cukai itu datang, sadar akan dosanya, dia berdiri jauh, menunjukkan bahwa ia sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan, dan menebah dadanya dan berkata, Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan mengampuninya, Tuhan membenarkannya, karena dia datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Pertanyaan itu juga ditujukan kepada kita. Ketika kita datang di hadapan Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita, sikap hati kita seperti apa? Apakah kita datang seperti orang yang benar? Ataukah justru kita datang seperti orang yang tidak layak di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan memohon pengampunan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan? Oleh karena itu perlu mengecek saudara-saudara sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Apakah kita datang dengan keangkuhan, dengan kesombongan, atau dengan segala kebenaran pada diri kita? Atau justru kita datang dengan perasaan bahwa kita sungguh tidak layak. Dan untuk itu kita butuh Tuhan untuk melayakkan kita dalam pengampunannya. Saudara-saudara sekalian, Allah ingin melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita. Bukan karena kita layak, tetapi karena Dialah yang melayakkan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, malam hari ini saya mengajak kita untuk satu tujuan yang terbaik di dalam Tuhan. Bahkan di sepanjang hidup kita, dalam hal apapun kita mau yang terbaik. Milikilah kerendahan hati. Tuhan memberkati. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih jika malam ini Tuhan,
Tuhan berkenan melawat kami, dan kami boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan, dan kami telah merenungkannya. Karuniakanlah kerendahan hati itu kepada kami, Tuhan, supaya kami juga dapat menikmati kehidupan yang layak dan berkenan kepadamu. Dimanapun dan kapanpun, sekalipun pada diri kami melekat jabatan, kekuasaan, harta dan kekayaan, bahkan kebesaran. Tetapi biarlah semua itu takluk di bawah kaki salib-Mu, di bawah kuasa-Mu, dalam sikap kerendahan hati kami. Kiranya itu menjadi bahagian dari semua anggota keluarga kami, Tuhan. Baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, dan juga anak-anak. Kami berdoa kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kerendahan hati. Sehati berdoa malam ini, lindungi kami Tuhan. Jagai kami dengan sayap pengasihan-Mu. Jauhlah kiranya kami dari berbagai malapetaka, kecelakaan, roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami terus berdoa, daripadamu-lah kami menaruh pengharapan untuk apa yang kami makan, kami pakai, kami minum, dan apa yang akan mensejahterakan hidup kami. Kiranya semua yang kami kerjakan di bawah kolong langit ini yang layak dan berkenan kepadamu Tuhan, memberikan hasil yang baik. Kami bersehati berdoa, menyatakan kepedulian dan keberpihakan kepada saudara kami yang sekarang ini mengalami kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan mendapat pekerjaan. Tuhan bermurah hatilah. Kiranya kondisi ekonomi di negara bahkan di kota di mana kami tinggal ini berangsur-angsur membaik. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami pergumulan, yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Dan yang punya beban berat oleh karena berbagai tekanan psikis dalam hidup mereka, beri kekuatan ya Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk keluarga yang tidak tinggal bersama oleh karena tugas pekerjaan dan pendidikan. Lindungi dan satu hatikan Tuhan. Sekalipun terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi tidak ada yang dapat memisahkan cinta kasih dan hubungan di antara keluarga. Demikian juga adanya anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan baik dari tingkat dasar hingga lanjutan perguruan tinggi. Sekalipun kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah, mengurus administrasi sekolah dari rumah, kami berdoa semuanya berjalan sebagaimana layaknya dalam situasi yang normal. Tuhan, bersyukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan usia kelahiran. Ibu Nomi Pasinggi, Ibu Herni, Alfrianti Bontong, Yunita Palangan, Nelson Salepang, Bapak Yuan Kurniawan Saputro, Brian Ramba, Ibu Irma Eka Sonita, John Toding Datu. Kiranya saudara kami ditambahkan usia kelahiran ini semakin mengasihi Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kami terus berdoa menopang pemerintah kami Tuhan, untuk membangkitkan ekonomi kembali, tetap menjaga kedaulatan bangsa ini, bahkan mengatur kehidupan bermasyarakat terkait dengan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berikan tanggung jawab juga kepada kami masyarakat untuk taat pada aturan-aturan dan beberapa ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Demikian juga adanya Jemaat Elim Balikpapan yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki masa baru. Jika kota ini memungkinkan memberlakukan hal itu. Segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan ibadah yang dipersiapkan sebagai tanggung jawab kami, kiranya majelis gereja bersama dengan pengurus OIG bersinergi bersama untuk mempersiapkan semuanya itu. Bapa dalam surga, teruslah memberkati hamba-hambamu yang memberi diri mempersiapkan renungan harian dan doa malam ini. Segala tugas dan tanggung jawab dalam masing-masing peran menjadi persembahan kepada Tuhan. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Kiranya berkat baru Tuhan curahkan dan menjadi bahagian terbaik kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ini doa kami
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan pada malam hari ini. Tuhan memberkati.